Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Firmansyah, NIM 1801038. Di sini saya akan menjelaskan tentang RJP. RJP adalah resusitasi jantung paru. RJP adalah suatu tindakan pertolongan yang dilakukan kepada korban yang mengalami henti napas atau henti jantung. Keadaan ini bisa disebabkan karena yang pertama, korban mengalami serangan jantung, yang kedua tenggelam, yang ketiga tersengat arus listrik, yang keempat keracunan, yang kelima kecelakaan, dan lain-lain. Tujuan RJP yaitu penanganan untuk mengembalikan fungsi jantung paru-paru seperti normal, mempertahankan aliran O2 ke otak dan perfusi jaringan. Indikasi RJP. Yang pertama, henti napas. Gangguan pada jalan napas dapat terjadi karena gangguan pada sirkulasi, asistole, bradikardia, fibrilasi ventrikal. Yang kedua, keadaan henti jantung atau cardiac arrest dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti yang pertama, hipoksemia karena berbagai sebab. Yang kedua, gangguan elektrolit, hipokalemia, hiperkalemia, hipomagnesia. Yang ketiga, gangguan irama jantung atau aritmia. Yang keempat, penekanan mekanik pada jantung atau tamponade jantung atau tension pneumotoraks. Kontraindikasi, terminal illness dan mati secara klinis kurang lebih 5 menit. Komplikasi pendarahan hebat, fraktur tulang iga, pneumotoraks. Langkah-langkah RJP dewasa. Yang pertama, evaluasi respon korban. Yang kedua, mengaktifkan emergency medical service. Yang ketiga, memposisikan korban. Yang keempat, evaluasi nadi atau tanda-tanda sirkulasi. Yang kelima, menentukan posisi tangan pada kompresi dada. Yang keenam, kompresi dada. Yang ketujuh, bantuan napas dari mulut ke mulut. Yang keempat, yang selanjutnya evaluasi. Dan yang terakhir, pernapasan atau breathing. Yang pertama, evaluasi respon korban. Periksa dan tentukan dengan cepat bagaimana respon korban. Hindari mengguncang korban dengan kasar karena dapat menyebabkan cedera. Jika korban tidak berespon, berarti korban tidak sadar. Korban tidak sadar mungkin karena sumbatan jalan napas karena makanan, sekret, atau lidah yang jatuh ke belakang. Henti napas atau henti jantung yang pada umumnya disebabkan serangan jantung. Yang kedua, mengaktifkan emergency medical service atau EMS. Jika korban tidak berespon, panggil bantuan dan segera hubungi ambulans 118. Penolong harus segera mengaktifkan EMS setelah dia memastikan korban tidak sadar dan membutuhkan pertolongan medis. Jika terdapat orang lain di sekitar penolong, minta dia untuk melakukan panggilan. Yang ketiga, memposisikan korban. Korban harus dibaringkan di atas permukaan yang keras dan datar agar RJP efektif. Jika korban menelungkup atau menghadap ke samping, posisikan korban terlentang, perhatikan agar kepala, leher, dan tubuh tersangga, dan balikan secara simultan saat merubah posisi korban. Yang keempat, evaluasi nadi atau tanda-tanda sirkulasi. Pertahankan posisi head tilt, tentukan letak jalkun atau bagian tengah tenggorokan korban dengan jari telunjuk dan tengah. Geser jari Anda ke cekungan di sisi leher yang terdekat dengan Anda atau lokasi nadi karotis. Tekan dan raba dengan hati-hati nadi karotis selama 10 detik dan perhatikan tanda-tanda sirkulasi. Jika denyut nadi korban tidak teraba, mulailah kompresi dada. Yang kelima, menentukan posisi tangan pada kompresi dada. Teknik kompresi dada terdiri dari tekanan ritmis berseri pada pertengahan bawah sternum atau tulang dada. Cara menentukan posisi tangan yang tepat untuk kompresi dada yaitu pertahankan posisi head tilt. Telusuri batas bawah tulang iga dengan jari tengah sampai ke ujung sternum. Letakkan jari telunjuk di sebelah jari tengah dan letakkan tumit telapak tangan di sebelah jari telunjuk. Yang keenam, kompresi dada.
Angkat jari telunjuk dan jari tengah. Letakkan tumit tangan yang lain di atas tangan yang menempel di sternum. Kaitkan jari tangan yang ada di atas pada tangan yang menempel sternum. Jari tangan yang tidak menempel sternum tidak boleh menyentuh dinding dada. Luruskan dan kunci kedua siku. Bahu penolong di atas dada korban. Gunakan berat badan Anda untuk menekan dada sedalam 4-5 cm. Hitung kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Lakukan kompresi dada 100 kali per menit. Rasio kompresi dan ventilasi adalah 30 kompresi banding 2 ventilasi. Lakukan 5 siklus atau kurang lebih 2 menit. Bila automated external defibrillator atau defibrillator tersedia, irama jantung yang ada. Selanjutnya kerjakan apa yang diperintahkan EEG. 7. Bantuan napas dari mulut ke mulut. Bila tidak ada pernafasan spontan, lakukan bantuan napas dari mulut ke mulut. Untuk melakukan bantuan napas dari mulut ke mulut, pertahankan posisi kepala tengadah dan dagu terangkat. Tutup hidung dengan menekankan ibu jari dan telunjuk untuk mencegah kebocoran udara melalui hidung korban. Mulut Anda harus melingkupi mulut korban. Berikan 2 tiupan pendek dengan jeda singkat di antaranya. Lepaskan tekanan dan cuping hidung sehingga memungkinkan terjadinya ekspirasi pasif setelah tiap tiupan. Setiap napas bantuan harus dapat mengembangkan dinding dada. Durasi tiap tiupan adalah 1 detik. Volume ventilasi antara 400 sampai 600 ml. Catatan, bila volume udara dihembuskan terlalu besar, udara dapat masuk ke lambung dan menyebabkan distensi lambung. Yang ke-8, evaluasi. Evaluasi nadi atau tanda-tanda sirkulasi dan pernafasan setiap siklus 5 siklus RJP 30/2. Jika nadi tidak teraba atau bila nadi sulit ditentukan dan tidak dapat didapatkan tanda-tanda sirkulasi, perlakukan sebagai henti jantung, lanjutkan RJP 30/2. Jika nadi teraba, periksa pernafasan. Jika tidak ada nafas, lakukan bantuan nafas 8-10 kali per menit. 1 tiupan tiap 6-7 detik dengan hitungan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 tiup. Ulangi sampai 8-10 kali tiupan per menit. Pernapasan atau breathing. Dekatkan telinga dan pipi Anda ke mulut dan hidung korban untuk mengevaluasi pernapasan sampai 5-6 detik. Melihat pergerakan dada, mendengarkan suara napas, merasakan hembusan napas dengan pipi. Posisi recovery dewasa. Posisi recovery dilakukan pada korban tidak sadar dengan adanya nadi, napas, dan tanda-tanda sirkulasi. Jalan napas dapat tertutup oleh lidah, lendir, dan muntahan pada korban tidak sadar yang terbaring terlentang. Masalah-masalah ini dapat dicegah bila dilakukan posisi recovery pada korban tersebut, karena cairan dapat mengalir keluar mulut dengan mudah. Bila tidak didapatkan tanda-tanda trauma, tempatkan korban pada posisi recovery. Posisi ini menjaga jalan napas tetap terbuka. Langkah-langkah menempatkan korban pada posisi recovery. Yang pertama, posisikan korban, lipat lengan tangan kanan korban, luruskan lengan kiri dengan telapak tangan menghadap ke atas di bawah paha kanan. Yang kedua, lengan kanan harus dilipat, disilangkan di depan dada, dan tempelkan punggung tangan pada pipi kiri korban. Yang ketiga, dengan menggunakan tangan Anda yang lain, tekuk lutut kanan korban dengan sudut 90 derajat. Langkah kedua, gulingkan korban ke arah penolong. Tempelkan tangan pada tangan korban yang ada di pipi, gunakan tangan yang lain memegang pinggul korban, dan gulingkan korban menuju Anda sampai di berbaring miring. Gunakan lutut untuk menyangga tubuh korban saat pada menggulingkannya agar tidak terguling. Langkah ketiga, posisi akhir recovery. Pastikan kepala atau pipi korban dialasi punggung tangannya. Periksa posisi tangan korban yang lain menggeletak bebas dengan telapak menghadap ke atas. Tungkai kanan setiap dipertahankan dalam posisi tersebut 90 derajat pada sendi lutut. Monitor nadi, tanda-tanda sirkulasi, dan pernapasan setiap beberapa menit. Sekian penjelasan tentang RJP. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.